perawatan dari awal tanam, memang dilakukan pemupukan. Bahkan kalau saya pribadi menggunakan 2 pupuk. Om Swastiastu, selamat pagi teman-teman. Kali ini kami tidak berada di kebun sayur, tapi kami sengaja jalan-jalan ke kebun durian yang notabene ini pemiliknya adalah masih muda sekali, masih ganteng lagi. Kita lihat di sebelah. Ini beliau adalah Bapak Komang Febrianto yang memiliki kebun yang kami acak-acak tadi, teman-teman. Kali ini kami akan sedikit membongkar rahasia kita untuk bertani durian. Sebelumnya silakan perkenalkan diri dulu Pak Komang. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Nyoman Febrianto, umur 30 tahun. Petani khususnya petani durian di daerah Sulawesi Tengah, Kabupaten Parigi Mautong. Desanya Desa Sausu Trans. Sekedar informasi, beliau ini juga seorang admin grup petani durian. Iya. Namanya tepatnya apa itu? Grup Facebook untuk khususnya petani durian itu namanya kelompok K-nya disingkat Parigi Mautong. Itu untuk grup durian Parigi Mautong. Nanti kami cantumkan di bawah sini. Silakan teman-teman yang ingin bergabung di komunitas beliau, silakan mendaftar menjadi keanggotaannya lewat Facebook, teman-teman. Jadi permasalahan yang kita sama-sama hadapi, baik dalam merawat tanaman maupun kendala-kendala di pemasaran. Jadi begini Pak Komang, kami mau tanya, ini luasan lahannya berapa hektar kurang lebih ini? Ini luas sekali saya lihat ini duriannya, baru rata perkembangannya. Ini kurang lebih untuk luasan area ini 15.000 meter persegi, atau kalau bahasa lainnya 1,5 hektar. Jumlah populasi, jumlah pohon itu sekitaran 120 pohon, karena jarak tanamnya itu minimal 10 kali 10 meter jarak tanam. Kalau usia ini kurang lebih sudah 13 tahun untuk 13 tahun untuk usia pohon. Berarti 13 tahun ini kalau di rata-rata kotornya kira-kira sudah berapa kali musim panen? Dia setar panennya kira-kira kalau untuk berapa? Varietas montong, dia itu kalau dari umur usia hingga dia akan produktif berbuah itu biasanya dia 5 atau 6 tahun. Berarti ini sudah 13 tahun pohon ini, saya kurang lebih sudah sekitaran 7 tahun. 7 kali panen. 7 kali panen untuk panen musim rayanya. Karena kalau durian ini memang biasanya ada buah antara 1 tahun 2 kali. Tapi kalau untuk merujuk musim rayanya itu 1 tahun sekali. Atau kita sambil jalan-jalan? Boleh. Kita sambil tengok-tengok pohon durian. Kalau boleh tahu ini jenis durian apa, Bang? Ini varietas semuanya montong. Ada beberapa varietas lain yang saya tanam seperti musangking. Cuma belum terlalu produksi. Kalau ini varietas montong, kebetulan untuk saat ini musimnya lagi musim
buah sebesar gelas. Ya kurang lebih itu. Iya. Ya, ya. Dan sekarang kebetulan ini musimnya ada dua versi. Iya, Ada ya. dua versi. Lagi bunga sedang pecah kelopak ada, Iya, ya. dan buah sebesar gelas ini. Bahkan ada yang saya lihat juga yang sudah mendekati panen kira-kira. Ada ya? Ada kurang lebih berapa biji? Oh, siap. Karena ini kan istilahnya panen antara, buah Iya. antara dia. Nah, nanti ini kalau diperkirakan dari buah sebesar gelas ini kurang lebih berapa bulan dia nanti puncaknya kira-kira? Kalau durian umumnya itu dia umur buah durian dari keluar bakal bunga itu dia umurnya 6 bulan. Kalau umur yang sudah seperti ini, sebesar gelas ini, Iya. ini kurang lebih umur ini 2 bulan. Jadi kalau dia umur buah itu 6 bulan, berarti sekitar 4 bulan dari sekarang sudah bisa dilakukan pemetikan. Oh, berarti sekarang bulan 3 ya? Bulan 3. Bulan 3. Jadi kurang lebih bulan 7 buah sudah tua. Panen raya. Jadi kalau menurut Pak Komang, perkembangan durian daerah Sausu ini rata-rata buahnya mayoritas sebesar ini atau masih ada yang sudah mau panen atau tidak terlalu kompak begitu? Kalau untuk saat ini memang sudah 2 tahun belakangan ini untuk daerah Parigi Motong karena musimnya sekarang ini cuaca tidak menentu, curah hujan cukup tinggi. Begitupun juga sepertikan durian, durian tidak serempak musimnya. Iya. Sekarang bahkan ada yang sudah panen, sementara panen untuk saat ini, dan ada buah sebesar gelas ini, dan ada bunga yang pecah kelopak. Karena memang musim tidak sama untuk saat ini karena pengaruh mungkin cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim. Kalau hujan lebat, kalau terang panas sekali. Karena untuk sebelum 2 tahun lalu sebelumnya itu musim bisa diprediksi karena biasanya itu kita pembungaan serempak itu di wilayah Parigi itu pembungaan biasanya di bulan 8, panen raya di bulan 3. Oh, biasa sudah bisa diprediksi. Itu biasa pembungaan di bulan 8 karena memang cuaca saat itu masih stabil. Stabil. Berarti sekarang ini sudah berapa tahun berjalan cuaca tidak bisa Sudah 2 tahun berjalan cuaca sudah tidak menentu ini. Tetapi masih tetap ada panen. Masih. Iya, syukurlah. Kita kembali ke awal Pak Komang. Ini kan durian sudah umur 13 tahun. 13 tahun. Ya, kami lihat itu di sekitarnya teman-teman kami channel Trias Buana bisa melihat di sini perkembangannya cukup rata teman-teman. Nah, kita sampai bahkan ke jurang-jurang pun di sana sangat rata. Kami lihat di sini pada umumnya pohon sehat semua. Kami merasa penasaran kalau misalnya merawat dari kecil itu biasanya Bapak pakai pupuk apa dan mungkin ada penyemprotan daun dengan CPT kah atau dengan fungisida? Silakan Pak. Kalau untuk perawatan dari awal tanam memang dilakukan pemupukan. Bahkan kalau saya pribadi menggunakan 2 pupuk kandang dengan pupuk kimia ya, yang kita bisa simpelkan bahasanya pupuk kimia. Kalau dari masa saya baru tanam, saya gunakan pupuk kandang dan setiap setahun sekali itu juga pupuk kimia juga saya berikan. Untuk pupuk kimia pada saat umur durian masih baru menanam atau masa generatifnya itu saya gunakan pupuk yang kandungannya 16-16 non subsidi. MPK 16-16 itu untuk
untuk pupuk kimianya. Tapi saya lebih cenderung ke pupuk kandang karena memang pupuk kandang untuk masa pertumbuhan kayaknya sangat cocok. Lebih jos ya. Lebih jos dia. Pupuk kandangnya boleh tahu pupuk kandang kotoran. Kalau untuk pupuk kandang, karena di sini ada 2 pupuk yang mudah didapat. Satu pupuk kotoran kambing, ada juga pupuk kotoran ayam. Kan kotoran hewan kambing untuk pemupukan awal diberikan pada usia 6 bulan setelah tanam. 6 bulan setelah tanam. Kita gunakan pupuk kotoran kambing, tapi yang sudah difermentasi. Ya, berarti sudah aman. Sudah bisa didiamkan selama 2 bulan. 2 bulan bisa dicampurkan dengan M4. Kita taburkan sekeliling pohon. Ya. Kalau untuk kisaran pemberiannya itu, kalau dalam 1 karung pupuk kotoran kambing itu bisa diberikan ke 4-5 pohon. 4-5 pohon. 4-5 pohon per 1 sentrat ya, sentrat ayam itu, makanan ayam. Oh iya. Itu digunakan, ditaburkan sekeliling pohon, diukur dengan tajuk terluar daun. Melingkar. Nanti setelah melakukan pemupukan organik tadi, pemupukan kotoran hewan, tentu tadi Mas Bro Komang memberi informasi bahwa menggunakan pupuk kimia juga, NPK 1616. Itu nanti pupuk susulan kimianya sekitar berapa bulan dari awal menghambur pupuk kandang tadi? Itu kalau pupuk kimia, setelah kita gunakan pupuk kotoran hewan tadi, kita bisa memberikan pupuk kimia juga setelah 2 bulan. Setelah 2 bulan aplikasi pupuk kandang, kita aplikasikan pupuk kimia yang kandungannya 1616. Untuk takaran pemupukannya itu bisa diberikan 5 sendok makan untuk usia 6 bulan. Untuk usia tanaman 6 bulan itu bisa kita berikan 5-8 sendok makan takarannya, melingkar. Untuk dihambur pohon. saja? Dihambur saja. Sama juga radiusnya kita hambur itu di tajuk luar daun? Iya, betul. Oke. Mungkin perawatannya juga maksudnya perlu diantisipasi terhadap serangan jamur. Apakah Bro Komang ini menggunakan fungisida juga? Iya, kita biasanya menggunakan fungisida untuk pencegahan jamur. Karena memang kalau usia dari tanam, yang kita perhatikan itu adalah hama juga. Hama itu terutama di bagian daun. Kalau untuk usia durian yang masih baru menanam sampai umur, katakanlah sampai umur 4 tahun, itu biasanya kalau untuk jamur dia sedikit lebih kuat ketimbang nanti kalau sudah durian sudah produktif. Biasanya kita juga tetap berikan obat jamur karena untuk pencegahan. Tapi yang paling penting adalah pestisidanya, karena untuk menjaga daun dari serangan belalang atau juga tungau, ulat. Itu. Kan Pungi boleh tahu kandungan insektisidanya tadi? Kalau kandungan insektisidanya yang saya sering gunakan ada sejenis Lambda-Cyhalothrin dan Thiamethoxam. Oh, berarti itu satu merek dagang dengan 2 bahan aktif ya? Iya. Oke. Bisa juga menggunakan 1 bahan aktif, yang penting Lambda-Cyhalothrin-nya. Oh, yang penting Lambda-Cyhalothrin. Artinya kita lihat kalau memang ada serangan yang sedikit mencemaskan, boleh yang memakai 2 bahan aktif tadi. Kalau untuk fungisida, kita bisa menggunakan fungisida dalam bentuk produk apa saja. Karena memang kalau untuk perawatan durian masa dari umur 6 bulan ke atas itu fungisida bisa kita aplikasikan, bisa juga tidak. Terutama sih pestisidanya, insektisidanya. Kalau untuk fungisida bisa menggunakan produk apa saja. Oke, fungisida boleh menggunakan. Berarti kalau insek itu dia berkala ya, Bro Mang ya. Berarti
Umpamanya 2 minggu atau per bulan sekali dia Kalau aplikasinya? untuk durian Mas usia di bawah 5 tahun itu kita lakukan aplikasi untuk pencegahan itu bisa dilakukan sebulan sekali sih, sebulan sekali. Sebulan sekali. Fungisida bila perlu. Bila perlu fungisida. Tapi kalau pupuk daunnya, Kalau pupuk daun tetap digunakan, biasanya saya menggunakan pupuk NPK cair. NPK cair takaran berapa mili itu kira-kira per satu? Takaran untuk NPK cair itu kita gunakan sekitar 75 cc karena biasa kita melakukan aplikasi penyemprotan itu per tangki mesin itu 75 sampai 100 cc per 20 liter kurang lebih ya? Iya, per 20 liter. Oke, kita sambil jalan lagi. Ini durian yang masih muda sekali, tapi kita lihat bunganya sangat. Ini durian ini kurang lebih, karena ini sulaman karena memang dulu lambat menanam di daerah sini. Iya. Ini kurang lebih usianya ini 6 tahun. 6 tahun, teman-teman. Iya. Berarti sudah pernah panen lalu ini? Belum? Ini baru pertama kali ini berbunga. Oh, baru pertama. Nah, ini kita lihat baru pertama saja, teman-teman. Kita bisa lihat bunganya sampai gembel-gembel begitu. Ini musangking sudah berumur kurang lebih 3,5 tahun. Tapi lalu kayaknya sudah sempat berbuah. Sudah sempat berbuah. Tetapi artinya yang buah pertama tetap dipanen. Iya. Yang seterusnya memang sengaja tidak dikasih berbuah. Iya, karena memang untuk pohonnya biar sedikit membesar lah. Biar sedikit membuat cabang-cabang nanti. Kita kembali ke perawatan durian muda, Bro Komang. Apakah durian muda itu lalunya dikasih pelindung, misalnya pohon pisang begitu? Iya, kalau untuk langkah penanaman itu kita utamakan memang sebenarnya pohon pelindung. Kalau menurut saya pribadi, pohon pelindung yang cocok itu sebenarnya pohon pisang. Pohon pisang, karena buahnya bisa dipanen. Dan kalau untuk kita dapatkan cuaca panas atau di saat musim kemarau itu batangnya bisa digunakan untuk peneduh di bawah pohonnya. Oh, semacam itu. Iya, ya? Karena memang kadar air pohon pisang itu kan tinggi. Oke. Gitu. Oh, berarti banyak manfaatnya dari pohon pisang. Buahnya bisa kita jual untuk menekan biaya pembersihan gulma. Iya. Untuk pembersihan gulma sendiri waktu kecil, Bro Komang, apakah ini disemprot atau dibersihkan bagaimana? Kalau untuk masalah gulma, memang kalau dari kita menanam sampai usia 4 tahun itu kita gulmanya lakukan penyemprotan atau menggunakan herbisida. Tapi untuk di sekitaran pohon itu terlebih dahulu kita bersihkan manual ya. Manual diparas keliling. Iya. Baru setelah kita paras keliling itu kita lakukan aplikasi herbisida. Yang biasanya Bro Komang pakai herbisida apa? Kontak atau yang sistemik? Kalau saya biasanya pakai yang kontak. Oh, yang kontak, yang mati langsung ya? Iya. Pembakar. Pembakar. Itu setelah durian beranjak dewasa. Biasanya kira-kira kalau sudah durian produktif di atas 5 tahun itu kita sudah tidak menggunakan herbisida lagi. Oh, tinggal diparas. Diparas saja semuanya. Karena memang takutnya efek dari herbisida nanti bisa mempengaruhi dari pohon. Iya. Kita kembali ke durian muda, Pak Komang. Tadi pelindung sudah, pembersihan gulma, dan tentunya kita akan sama-sama ketahui nanti agar pohonnya sehat atau tidak terlalu rimbun, adakah perlu pemangkasan yang dilakukan? Umur berapa kira-kira pemangkasan membentuk pohon? Kalau pemangkasan itu memang sangat penting, apalagi di usia pembentukan cabang itu sekitaran usia 2 tahun sampai 3 tahun itu kita lakukan pembentukan cabang.
kita melakukan pembentukan bagaimana caranya cabang itu melingkar tapi tidak padat. Artinya Gitu. Cabang itu seimbang, ramah angin, tetapi tidak ada yang berdempetan begitu ya, Iya, menumpuk seperti ya. itulah. Oke, itu juga teknik membentuk cabang itu dapat melindungi dari serangan hama dan Iya. jamur, ya bukan begitu barangkali ya. Iya. Oke. Karena memang kalau untuk pemangkasan itu banyak pengaruhnya. Selain kita pembentukan cabang, pencahayaan juga untuk ke arah dalam pohon itu bagus. Jadi minimal, rata kena sinar. Oke. Minimal jamur tidak berkembang. Oke. Apakah perlu adanya pemotongan dari pucuk pohon itu untuk memperpendek pohon? Menurut Bro Komang yang baik itu yang bagaimana, dipotong ujungnya atau dibiarkan saja berkembang seperti ini? Kalau saya, karena ada juga sebelumnya saya aplikasikan pemotongan ujung di usia 5 tahun itu, kalau menurut saya pribadi kayaknya kurang tepat kalau memang lahannya itu di perbukitan itu kurang tepat kalau untuk pemotongan ujung. Kalau menurut saya pribadi lebih bagus kayaknya kita biarkan ujung durian itu, tapi usahakan cuma satu ujung, jangan kasih bercabang. Oke, semacam itu mungkin teman-teman. Tapi sekarang kembali lagi sih ke petaninya, suka dengan durian yang agak pendek karena memang mudah dalam perawatan, itu bisa dilakukan pemotongan. Tapi kadang-kalanya ada kendala kesulitannya itu biasanya itu saat buah besar, saat sudah produktif itu agak susah nanti untuk mengikat durian masa pembuahannya itu, karena kalau masa pembuahan itu durian harus diikat. Ya, kalau tidak begitu bisa patah. Iya, bisa patah cabangnya karena keberatan membawa buah ya. Iya. Oh, berarti itu tadi segi keuntungan dan kelemahan dari potong pucuk durian ya. Kalau untuk saya pribadi sih jangan dipotong lah. Oh, jangan dipotong. Iya. Nanti teman-teman, kita ini akan kami terus istilahnya menimba pengalaman sama Bro Komang ini. Jadi buat teman-temanku channel subscriber channel Trias Buana, nanti tetap ikuti perjalanan kami menimba ilmu. Setidaknya mungkin ada beberapa manfaat yang bisa teman-teman dapat. Nah, walaupun di sini kami hanya sebagai gambaran saja, nanti untuk teknik selanjutnya yang lebih mendalam, bila teman-teman butuhkan, nanti kami akan buatkan teman-teman, misalnya cara pemangkasan, pembentukan cabang dari umur yang Bro Komang tadi sebutkan. Nanti kita tetap menimba ilmu sama beliau. Mungkin untuk sesi kali ini terima kasih dulu atas waktunya. Jangan bosan-bosan berbagi, Bro Komang. Ini demi perkembangan dunia perdurenan kita. Di samping juga kita mengejar kuantitas, kita baiknya mengejar kualitas juga. Kualitas yang utama. Siap. Jadi begitu teman-teman, kira-kira yang belum subscribe silakan di subscribe. Ini dia profilnya. Kalau mau berkenalan nanti kami akan unggahkan di kolom deskripsi atau di komentar profil beliau di media sosial. Jadi teman-teman bisa langsung, nanti yang belum lengkap informasinya bisa langsung berkonsultasi dengan beliau. Kami informasikan juga beliau ini seorang pengusaha muda juga teman-teman. Beliau bergerak bidang ATK, toko kelontong, juga ada toko buahnya. Jadi Pak Komang, kita cukupkan dulu. Selamat pagi, terima kasih atas waktunya. Oke. Om Swastiastu.